KKR kita pada malam hari ini, yaitu untuk kelas baptisan. Ya, kita akan awali dengan berdoa. Kita undang Pak, mana tadi Pak si Hotang ya? Pak si Hotang itu tadi yang dari Melati? Dari Melati itu Melati. Ya, kita undang Pak si Hotang berdoalah biar kita Hadir, mulai. bisa dengar suara? Ya, dengar Pak, jelas Pak. Ya. Bisa dengar? Oke. Oke. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami rasakan. Satu hari ini aktivitas kami, Engkau masih menyertai kami Tuhan. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami ingin belajar sedikit dari firman-Mu mengenai 28 doktrin. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami, menanam apa yang kami pelajari hari ini di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Hadirlah dalam Zoom kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Sihotang. Baik, anak-anak semua, diambil penanya, diambil buku catatannya, ya. Diambil juga Alkitabnya. Kalau tidak ada Alkitab, pakai HP juga boleh. Taruh di samping mejanya. Bila sewaktu-waktu pembicara kita memberikan ayat-ayat Alkitab, dicatat dan dibaca, ya. Oke, udah siap semua ya di samping ya? Udah ada semua? Cinta sudah ya? Oke. Baik, malam ini kita akan melanjutkan rangkaian KKR kelas baptisan kita pada malam kedua. Yang menjadi pembicara pada malam hari ini narasumbernya adalah Bapak Nathanael Huta Barat. Beliau ini adalah Ketua Gereja Masih Advent hari ke-7 Anna Maria Lewa Kabesi ya. Judul pembahasan atau materi kita pada malam hari ini adalah pertentangan besar kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. Kita akan mendengarkan, dicatat. Kalau ada yang kurang mengerti, nanti silahkan bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kami akan membuat pertanyaan dan sama seperti yang Ibu Pendeta katakan kemarin. Kalau kemarin untuk girls, sekarang untuk boys nanti pertanyaannya ya. Oke, silakan Pak Ketua. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Khususnya kepada anak-anak kami yang sudah hadir di Zoom live streaming pada malam ini untuk menindaklanjuti pelajaran kita, sambungan dari apa yang sudah pendeta katakan semalam yang sudah dibawakan itu tentang penciptaan manusia. Nah, pada saat ini, pada malam ini kita akan melihat setelah manusia itu diciptakan, apa yang terjadi dengan mereka. Ya, sesuai dengan judulnya, pada malam ini kita akan belajar tentang pertentangan besar. Nah, yang kita bahas di sini adalah bahwa terjadi suatu pertentangan besar yang pertama kali terjadi itu di sorga. Ya, di sorga pertama sekali pertentangan besar. Apa yang mereka pertentangkan di sana? Ya, pertentangan itu terjadi antara iblis dengan Kristus. Yang mereka pertentangkan itu adalah karakter Allah. Kemudian hukumnya dan kekuasaannya. Tiga hal inilah yang dipertentangkan antara Kristus dan juga ciptaannya itu. Ya. Ciptaannya itu siapa? Ciptaannya itu adalah Lucifer. Ya. Dikatakan di sini ciptaan Tuhan itu diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, di sanalah terjadi pertentangan besar ini. Ya. Yang mereka pertentangkan karakter Allah, hukumnya, dan kekuasaannya. Nah, rupanya pada waktu penciptaan dunia ini dilakukan, Lucifer itu tidak diikutsertakan di sana. Seperti dianaktirikan. Ya, oleh siapa? Oleh Allah pada waktu itu. Sehingga timbul satu pemberontakan di sana. Timbul satu pertanyaan bagi Lucifer pada waktu itu.
kenapa dia tidak dibawa atau tidak dilibatkan dalam pemberontakan itu? Nah, ada anakku sekalian, ya dikatakan di sini bahwa Lucifer ini memperkenalkan roh pemberontakan itu kepada dunia ini pada waktu dia dibuang ke dunia ini. Nah, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, di sanalah Lucifer ini turun, dia menyerupai sebagai ular, tapi ular yang pandai berbicara, ular yang cantik, yang unik, sehingga dengan demikian dia dapat mempengaruhi siapa pada waktu itu? Hawa, ya, ciptaan Tuhan itu. Nah, jadi pada waktu dia sudah dibuang ke dunia ini, tentu dia tidak berkuasa lagi di mana? Di sorga. Dan timbul rasa dendam di dalam hatinya, ingin merusak apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu karena dia tidak dilibatkan di sana, sehingga roh pemberontakan itu dia bawa ke dunia ini. Lalu dia pengaruhi Adam dan Hawa pada waktu itu yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Nah, di samping itu juga dikatakan bahwa Lucifer ini juga katanya membawa sepertiga penduduk dunia ini, sepertiga penduduk sorga, itu malaikat-malaikat yang ada di sorga, untuk datang ke dunia ini bersama-sama dengan dia untuk melakukan kejahatan, pemberontakan terhadap ciptaan Tuhan yang paling mulia pada waktu itu siapa? Adam dan Hawa. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita melihat di sini bahwa pada dasarnya katanya di sini bahwa malaikat itu dia diciptakan sebagai pelayan atau roh yang melayani, ya. Dan dikatakan walaupun katanya mereka tidak tampak dengan mata manusia, tetapi sekali-sekali katanya malaikat ini bisa menampakkan diri sebagai apa? Sebagai manusia pada waktu itu. Nah, Lucifer ini adalah putra fajar, ya. Dia seorang kerubium. Dan dikatakan dia adalah malaikat yang sudah diurapi oleh Tuhan pada waktu itu di sorga untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah sediakan kepada dia. Nah, jadi dia adalah seorang yang sudah diurapi di dalam melakukan pekerjaannya. Hanya dia dikatakan di sini malaikat Tuhan yang diurapi untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi saya pikir sama seperti di gereja juga, ya. Kalau seseorang itu diangkat untuk bertugas dalam satu hal yang tertentu, tugas-tugas tertentu, terlebih dahulu dia diurapi oleh karena ada kuasa yang diberikan kepada dia. Sama sepertinya juga seperti siapa? Lucifer ini. Dia terlebih dahulu diurapi oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya itu. Nah, kalau kita berbicara tentang dosa di dalam surga, tentu kita berpikir bagaimana mungkin dosa itu bisa ada di surga. Surga itu adalah tempat yang suci, tempat yang kudus, ya. Tidak mungkin ada di sana dosa. Tapi itulah yang terjadi. Dan dikatakan di sini, kita tidak bisa mencari tahu apa penyebab daripada dosa itu ada di surga. Tapi yang jelas dikatakan di sini, akarnya dapat ditelusuri kepada keangkuhan Lucifer. Ada kesombongan, ada keangkuhan pada Lucifer, sehingga katanya inilah yang menimbulkan dosa itu ada di sorga. Bagaimana itu terjadi, itu tidak perlu kita bahas di sini, karena Alkitab juga tidak menerangkan bagaimana itu bisa terjadi. Tapi yang jelas dikatakan di sini bahwa ada kesombongan di hati Lucifer, sehingga timbul dosa di sana. Timbul keangkuhan, timbul kesombongan, dan timbul kebencian. Nah, dikatakan di sini, dengan meninggikan diri, ia ingin menyamakan kedudukannya dengan Allah sendiri. Ia ingin meraih otoritas Allah. Nah, inilah Lucifer. Kalau rasa sombong sudah tumbuh di dalam hati kita, rasa benci sudah tumbuh dalam hati kita, maka kita ingin bahwa semua orang itu ada di bawah siapa? Ada di bawah kita. Ya, Lucifer juga demikian. Pada waktu kesombongan itu muncul di dalam dirinya, dia merasa bahwa Allah itu harus di bawah dia. Sehingga dikatakan, ada ayat yang mengatakan dia ingin mencapai bintang-bintang, ingin naik ke atas bintang-bintang, melampaui siapa? Melampaui Allah. Seharusnya, ya, yang dilakukan Lucifer ini adalah bukan untuk meraih otoritas, tetapi justru memperlihatkan kasih Tuhan kepada siapa? Kepada malaikat-malaikat yang lain. Tapi sebaliknya dikatakan ia ingin meraih otoritas Allah, bukan kasihnya. Ya, Iblis membangkitkan di dalam diri Hawa rasa tidak puas
terhadap kedudukan yang diberikan kepadanya. Nah, pada waktu itu dikatakan di sini bahwa Lucifer ini juga datang kepada Hawa, ingin membuat satu kesombongan di dalam diri siapa? Di dalam diri Hawa. Satu ketidakpuasan di dalam dirinya. Ya, sehingga dikatakan di sini Hawa akhirnya meragukan Allah. Ya, dengan mengingkari perintah Tuhan, ia pun memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat serta mempengaruhi suaminya. Nah, saudara yang kekasih, adik-adikku sekalian, akhirnya Hawa ini juga terpengaruh oleh siapa? Oleh Lucifer. Ya, dia terpengaruh oleh Lucifer, lalu dia bujuk lagi Adam untuk memakan buah itu. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Saudaraku yang kekasih, adik-adikku sekalian, apa efek daripada kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa? Ya. Yang pertama dikatakan anak sulung mereka, Kain, membunuh saudaranya sendiri. Ya. Kejahatan semakin bertambah-tambah sampai akhirnya Tuhan merasa sedih dan berkata mengenai manusia itu, hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah akibat daripada kesombongan itu tadi, ya. Dan ini dilakukan oleh Lucifer karena dia dendam kepada Tuhan, karena dia benci, ya. Tatkala dia dibuang dari surga, dia ingin menghancurkan dunia ini. Dan dikatakan di sini, pada waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, Lucifer menang dan menguasai dunia ini. Ya, menguasai dunia ini. Sehingga dunia ini menjadi milik siapa? Milik setan. Menjadi milik Lucifer. Ya. Sehingga semua yang ada di dunia ini adalah atas kekuasaan siapa? Lucifer. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, adik-adikku sekalian, kalau ini yang sudah terjadi, lalu apa risikonya kepada kita manusia? Ya, seperti di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika manusia sudah bertambah banyak di dunia ini, dan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu sudah bertambah-tambah, apa yang dilakukan Tuhan? Ya, dikatakan di sini di dalam Kejadian 7 ayat 17 sampai 20, Allah menggunakan air bah untuk membersihkan dunia dari penduduk yang tidak bertobat dan memberikan kepada manusia sebuah awal baru. Ya. Jadi pada waktu manusia sudah bertambah jahat pada zaman Nuh, Tuhan mendatangkan air bah. Dengan catatan pada waktu manusia ini sudah habis semua, maka akan ada siklus yang baru, akan terbentuk satu dunia yang baru di mana dosa sudah tidak ada lagi. Tapi dikatakan apa di sini? Ya, pada waktu itu terjadi, air bah datang, umat manusia dimusnahkan. Tetapi dikatakan di sini, keturunan Nuh yang tadinya setia, sekarang menjauh dari perjanjian Tuhan. Nah, itu dia. Ya, jadi bagaimana setan ini selalu berusaha untuk terus membuat manusia ini apa? Kacau dan jahat. Yang tadinya keluarga Nuh ini adalah keluarga yang setia. Nah, kalau kita lihat pelajaran Nuh ini, 120 tahun dia membangun bahtera, ya dia diejek, ya dia diolok, dia dikatakan gila dan sebagainya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan, anak-anaknya dan keluarganya. Tapi dikatakan setelah itu semua berlalu, justru katanya anak-anak yang setia ini tadi berbalik. Ya, dia berbalik dan menjauhi perjanjian Allah. Atau dengan kata lain, mereka menentang akan siapa? Akan Allah. Rupanya setan tidak bekerja, tidak diam sampai di situ saja. Ya, dia terus menggoda manusia sampai akhirnya manusia itu kemana? Kembali jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat lagi pelajaran yang lain. Beberapa waktu kemudian dikatakan Allah juga memberikan satu perjanjian kepada siapa? Kepada Abraham. Ya, kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Kejadian 22 ayat 15 sampai 18, di sana dikatakan generasi penerus dari keturunan Abraham terbukti kurang percaya atas perjanjian karunia Allah. Cobalah kita bayangkan. Ya, Abraham itu bagi orang Kristen adalah bapak orang percaya. Itu sudah jelas. Abraham adalah bapak orang percaya. Tapi dikatakan di sini keturunannya menjadi jauh daripada siapa? Daripada percaya itu tadi. Dan dikatakan mereka terperangkap dalam dosa. Mereka membantu iblis
mencapai tujuannya dalam pertentangan besar dengan menyalibkan Yesus Kristus di Golgota. Nah, adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku, setan itu tidak pernah diam. Ya. Setelah air bah, dia juga menggoda keturunan Nuh. Akhirnya berbalik dan mengikut kepada siapa? Setan. Abraham, bapak orang percaya, juga demikian. Setelah dia tiada, keturunannya juga berbalik. Mengikut siapa? Mengikut setan. Ya. Nah, jadi ini kita lihat. Sehingga pertentangan besar itu sampai sekarang masih terus terjadi. Dan dikatakan planet ini menjadi sebuah panggung. Terjadinya peristiwa perjuangan antara yang baik dan yang jahat dilakonkan oleh siapa? Oleh manusia. Ya. Nah, adik-adikku sekalian, dosa ini membuat renggangnya hubungan antara Allah dan manusia. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pelanggaran atas hukum-hukum dan peraturan Allah adalah akibat langsung dari kurangnya iman. Dan ini merupakan bukti retaknya hubungan antara manusia dengan Kristus. Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ya. Dan dikatakan lagi, ia mengatakan bahwa hukum Tuhan yang disebutnya sewenang-wenang melanggar kebebasan individu. Ini tuduhan siapa? Tuduhan iblis kepada Kristus. Dia katakan bahwa hukum Tuhan itu tidak mungkin bisa diturut oleh manusia. Dan itu merupakan suatu sewenang-wenang yang melanggar kebebasan daripada siapa? Manusia. Nah, tidak sampai di situ, adik-adik sekalian. Ya, pada zaman Perjanjian Lama, setan berhasil menjatuhkan manusia untuk mengikut dia. Nah, kemudian kita lihat pada waktu zaman Perjanjian Baru. Kita baca di Matius 4 ayat 3. Di sana ada cerita tentang Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, di padang belantara. Dan iblis mencobanya. Ya, yang pertama dengan cara apa? Mengubah batu menjadi roti untuk membuktikan bahwa dia anak Allah. Tapi Yesus katakan apa? Tidak. Ya. Kemudian selanjutnya Yesus ini masih dicobai lagi. Dikatakan dia memperlihatkan suatu pemandangan yang indah di dunia ini. Kita tahu tadi bahwa dunia ini sekarang adalah milik setan. Kristus atau Yesus pada waktu itu tidak berkuasa atas apa? Atas dunia ini. Karena setanlah yang berkuasa atas dunia ini. Sehingga dia katakan demikian ya. Pada waktu dia dibawa ke bubungan itu, dia melihat pemandangan begitu indah. Lalu setan katakan kepada Yesus pada waktu itu, dia sudah sangat kelaparan, haus, capek, ya, karena berpuasa 40 hari 40 malam. Setan katakan demikian. Seandainya engkau mau tunduk kepada saya, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Nah, itu pernyataan yang benar. Apa yang dikatakan setan itu benar. Seandainya Yesus mau tunduk kepada iblis pada waktu itu, semua dunia ini akan diberikan kepada dia. Kenapa dia katakan demikian? Karena memang dunia ini dikuasai oleh siapa? Iblis. Dunia ini milik siapa? Milik iblis. Ya. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini menjadi milik siapa? Milik iblis. Tapi Tuhan masih apa? Yesus pada waktu itu tetap di dalam imannya dan tidak mau menyembah siapa? Setan. Kalau seandainya dikatakan Yesus mau menyembah setan pada waktu itu, maka selesailah tugas daripada siapa? Tugas daripada Tuhan, dan dia akan gagal untuk menjadi utusan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa? Karena dia tunduk kepada siapa? Kepada setan. Dan dikatakan lagi di dalam upaya yang lain juga untuk menaklukkan Kristus, ya, dia harus terus melakukan manuver-manuver yang bisa saja membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Pertentangan kosmik ataupun pertentangan yang paling besar atau puncak daripada pertentangan antara setan dan Kristus itu ada di mana? Di kayu salib. Ya, di kayu salib.
Disinilah katanya puncak daripada pertentangan dunia ini di kayu salib. Ya. Kini pertikaian besar berkecamuk di sekitar otoritas Kristus. Bukan saja menyangkut hukumnya, tetapi juga sabdanya. Kitab suci, berbagai pendekatan terhadap penafsiran Alkitab telah dikembangkan yang tidak memberi peluang terhadap pernyataan ilahi. Nah, jadi tidak sampai di situ saja. Setelah setan kalah di kayu salib, sekarang setan lagi berusaha untuk apa? Untuk mengelabui manusia dengan apa? Dengan kitab suci kita sendiri. Ya. Sehingga dikatakan kitab suci itu disamakan dengan buku-buku kuno yang lain. Ya. Dan seolah-olah tidak ada perbedaan dengan dokumen-dokumen kuno dan analisis dengan metode kritis yang sama. Dan lebih parahnya lagi dikatakan di sini, sejumlah besar orang Kristen termasuk di dalamnya kaum teolog atau pendeta-pendeta tidak lagi menganggap kitab suci sebagai firman Allah. Nah, ini yang menjadi persoalan besar bagi kita sekarang ini. Kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang Kristen, Alkitab itu menjadi dasar daripada kita imani bahwa itulah firman Tuhan yang sepatutnya dan seharusnya kita turuti. Tapi dikatakan setan terus bekerja. Dan dikatakan di sini, pendeta-pendeta, teologi-teologi, ahli-ahli kitab, meragukan atas apa? Kesucian dari Alkitab itu. Keaslian daripada Alkitab itu sendiri. Ya, sehingga banyak sekarang ini bermunculan agama-agama baru. Ya, denominasi-denominasi baru. Kenapa? Karena masing-masing kita berbeda. Ya, ada yang menyatakan bahwa perjanjian lama tidak berlaku. Ada yang menyatakan hanya perjanjian baru saja yang menjadi dipakai. Kenapa terjadi seperti ini? Ini adalah pekerjaan setan. Ya, segala upaya dia lakukan untuk terus membuat manusia itu tidak percaya kepada Tuhan. Atau paling tidak membuat kekacauan di dalam dunia ini. Dan meragukan akan kekuasaan Tuhan itu. Nah, adik-adikku sekalian, sampai-sampai dikatakan di sini bahwa ketuhanan daripada Yesus itu sendiri diragukan oleh siapa? Oleh manusia. Ya, dilakukan oleh manusia. Ada pertanyaan yang penting di sini. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Ya, ini langsung Yesus bertanya kepada muridnya, di mana Yesus itu sendiri sudah bersama-sama dengan muridnya. Tapi murid-muridnya menjawab demikian. Anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia. Ya, dan sebagainya. Hanya Simon Petrus yang mengatakan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mungkin saja di antara kita atau kita sendiri meragukan akan apa? Akan ketuhanan daripada Yesus ini. Ya. Sehingga banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Ingatlah, kalau itu sudah terbenar di dalam pemikiran kita, itu adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan setan. Sebagai seorang Kristen yang mempunyai kitab suci sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, yang menuntun iman kita kepada Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa kepada keselamatan. Ya, Kristus adalah fokus dari kitab suci. Nah, ini, ya, Kristus adalah fokus dari kitab suci. Salah satu strategi iblis dalam konflik ialah meyakinkan orang bahwa mereka dapat memahami kebenaran itu lepas dari Yesus. Ya, lepas dari Yesus. Oleh karena itu, beberapa pusat kebenaran dikemukakan baik secara individu maupun gabungan. Baik itu manusia, alam semesta, kitab suci, dan gereja. Nah, saudara yang kekasih, adik-adik kami sekalian, setan masih terus tetap berusaha untuk membuat manusia itu jauh daripada Tuhan. Inilah yang dikatakan pertentangan besar. Ya, yang mereka pertentangkan itu adalah kuasa daripada Tuhan, hukum-hukumnya,
dan juga karakter Allah itu sendiri. Setan berusaha untuk membuat kita meragukan ketiga sifat ini tadi. Ya, meragukan ketiga sifat ini. Dan dikatakan kalau ajaran-ajaran Alkitab dipisahkan daripadanya, maka pemahaman kita akan disesatkan mengenai jalan kebenaran dan hidup. Ya, kita tidak bisa pisahkan antara kitab suci dengan siapa? Dengan Yesus, karena Yesus itu sendiri yang berbicara. Karena dialah firman itu. Ya, sehingga kita harus apa? Harus menuruti akan firman itu. Nah, selanjutnya dikatakan di sini, Alkitab berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa pada hakikatnya kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi dikatakan melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang kekasih, kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang sudah berdosa, yang kalau dikatakan hanya setitik debu, ya, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya kita ini sebetulnya. Kalau kita lihat pertentangan yang begitu besar ini, secara pribadi, mampukah kita menghadapi itu? Saya pikir tidak. Kita tidak akan mampu melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Tidak ada kemampuan kita. Ya. Karena setan itu mempunyai strategi yang jitu, yang luar biasa untuk menghancurkan umat-umat Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan dan jauh daripada Tuhan. Nah, untuk itulah dikatakan di sini, keberhasilan dapat diperoleh hanyalah di dalam Kristus Yesus. Selalu bergantung kepada Dia yang menjadi pemimpin pasukan. Seorang yang jaya dan perkasa di dalam peperangan. Jadi supaya kita mampu untuk melawan daripada semua kuasa-kuasa kegelapan itu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Kristus. Tidak ada kepada yang lain. Tapi kalau kita lihat manusia zaman sekarang ini, kadang-kadang mereka gantungkan pengharapan mereka itu kepada hal-hal yang lain. Bisa saja kepada oknum pribadi orang lain. Atau mungkin mereka gunakan ilmu-ilmu hitam atau jimat-jimat. Untuk apa? Untuk bisa menguasai diri mereka. Untuk bisa memberikan pengharapan kepada mereka. Tapi dikatakan di sini, keberhasilan dapat diperoleh hanya di dalam Kristus Yesus, selalu bergantung kepada Dia yang menjadi pemimpin pasukan, seorang yang jaya perkasa di dalam peperangan. Nah, adik-adikku sekalian, firman Tuhan ini sudah jelas, ya. Kalau kita pelajari dari mulai terjadi pertentangan besar itu, bagaimana setan terus berusaha menghancurkan dunia ini, ya, membuat pertentangan-pertentangan besar. Tapi dikatakan di sini, kalau kita mau bergantung kepada Tuhan, maka kita akan dapat melawan semua godaan-godaan itu. Ya, kejahatan itu tidak berasal dari Tuhan. Itu perlu kita ingat. Ya, Ia yang mencintai keadilan dan memberi kefasikan, tidak sepantasnya dituduh bertanggung jawab atas kesengsaraan yang menimpa dunia. Iblis, malaikat yang jatuh, bertanggung jawab atas segala kekejaman dan penderitaan yang terjadi di dunia ini. Ya, tapi kadangkala yang disalahkan siapa? Tuhan. Yang disalahkan Yesus. Ya, di dalam Ibrani 1:9 itu jelas dikatakan bahwa kejahatan tidak berasal dari Tuhan. Tuhan itu sangat mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Nah, adik-adikku sekalian, saudara-saudara sekalian, Kristus tidak membiarkan umatnya di dalam keadaan tanpa pengharapan. Inilah yang menjadi janji Tuhan kepada kita. Ya, Roh Kudus telah diutus untuk mengingatkan
mengisi tempat yang ditinggalkan Kristus. Menjadi teman bagi kita sampai hari kedatangannya. Nah sekarang, setelah Yesus mati di kayu salib, dia sudah menang, dan dia sekarang berada di surga. Tapi dia tidak meninggalkan kita demikian saja. Dikatakan di sini, dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menemani kita sampai hari kedatangannya. Ya, kemenangan kita telah dijamin kalau kita bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang Roh Kudus kita tidak perhatikan, ya, kita tidak rasakan, tapi kita bisa rasakan itu di dalam hati kita, bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, Kristus menyatakan betapa tidak beralasan serangan iblis terhadap Allah dan menunjukkan bahwa melalui ketergantungan yang total atas kuasa Allah dan anugerahnya, orang-orang yang percaya bertobat dapat bangkit mengatasi godaan hidup sehari-hari dan hidup menang atas dosa. Nah, jadi adik-adikku sekalian, ingatlah itu, bahwa kita tidak bisa menang di dalam dunia ini melawan setan kalau kita lepas daripada Kristus. Itu perlu kita ingat. Ya, siapapun kita, seberapa banyak pun harta kita, seberapa hebat pun orang tua kita, seberapa besar pun orang yang mendekati kita, kita tidak akan mampu untuk bisa bertahan dari apa? Dari serangan-serangan setan. Intinya, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan, dan Dia sudah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk selalu menolong kita untuk menghadapi godaan-godaan setan. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu terjadi, kita lanjutkan ke dalam bab 9, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab ini menyatakan bahwa Allah itu adalah apa? Kasih. Ya, Allah yang menyodorkan undangan keselamatan itu penuh dengan kuasa. Setiap orang memiliki kebebasan memilih. Ya, tatkala Adam dan Hawa berdosa, Allah mengadakan inisiatif untuk mencari mereka. Sebaliknya, mereka justru menyembunyikan diri. Akan tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia tetap memanggil mereka dan mencari Adam dan Hawa. Nah, adik-adikku sekalian, ada sesuatu yang aneh kalau kita lihat pelajaran ini. Kenapa aneh? Biasanya, kalau seseorang itu dihukum, ya, kita ini adalah manusia yang terhukum, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Biasanya kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita yang minta pengampunan supaya kita dibebaskan dari apa? Dari hukuman itu. Itu biasanya. Dan itu lumrah sebagai manusia. Tapi dikatakan di sini tidak. Pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, mereka justru lari. Bukannya datang kepada Tuhan, minta supaya diringankan, supaya diampuni, tapi mereka malah sembunyi. Dan dikatakan di sini, Yesus sendiri yang datang kepada mereka dan mencari mereka dan memberikan pengampunan itu kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ya, sesuatu yang luar biasa. Kita yang melakukan kesalahan, kita yang melakukan dosa, tetapi Tuhan yang datang memberikan apa? Pengampunan. Seharusnya kita yang datang apa? Meminta pengampunan kepada siapa? Kepada Tuhan pada waktu itu. Tapi Adam dan Hawa bagaimana? Mereka lari dan bersembunyi daripada siapa? Daripada Tuhan. Ya, walaupun Allah penuh dengan kemurahan. Nah, ini perlu kita ingat. Ya, walaupun Allah itu penuh dengan kemurahan, Ia tidak dapat mengampuni orang yang berpaut pada dosa. Semua orang Kristen percaya bahwa kalau dia percaya kepada Yesus dia akan selamat. Ya, tapi beda dengan doktrin kita. Tidak segampang itu. Memang benar yang dikatakan oleh apa? Oleh firman Tuhan, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebagian orang Kristen katakan seperti itu. Tapi bagi kita tidak. Tatkala kita diberikan janji itu, tapi kita masih berpaut dengan dosa,
masih mencintai dosa itu, dikatakan di dalam Yeremia 5:7, walaupun Allah penuh dengan kemurahan, Ia tidak dapat mengampuni orang yang berpaut kepada dosa. Ya, ini perlu kita ingat. Ya, pelanggaran bermula di dalam pikiran manusia yang bertentangan dengan Allah. Karena apa? Rom 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Penolakan dengan sengaja terhadap pernyataan kehendak Allah dan hukumnya akan menimbulkan murka Allah. Ya, Allah ingin sekali menyelamatkan dunia yang memberontak itu. Sementara Ia membenci dosa, Ia juga sangat prihatin dan mengasihi setiap orang yang berdosa. Jadi Dia tidak benci kepada kita, orang yang berdosa. Yang dibenci adalah apa? Dosa itu. Bukan kita orang yang berdosa. Ya, Tuhan itu sangat mencintai orang yang berdosa. Dan Ia sangat membenci dosa. Untuk itulah dikatakan Dia apa? Mati di kayu salib. Ya. Rencana Allah mengenai pendamaian adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dari sikap merendahkan diri ilahi. Ya. Tuhan itulah yang mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan yang telah retak antara manusia dengan dirinya sendiri. Inilah yang saya katakan tadi. Biasanya kita manusia yang bersalah, kita yang minta pengampunan. Tapi ini tidak. Karena cintanya kepada kita manusia ini, berapa besar pun dosa kita, berapa bejat pun kelakuan kita, justru Tuhan itu yang datang memberikan apa? Mengambil inisiatif, memulihkan hubungan yang telah retak antara manusia dengan dirinya sendiri. Bukankah ini suatu pekerjaan yang luar biasa? Ya, jarang manusia seperti ini. Kalau manusia, kalau ada perselisihan antara satu dengan yang lain, maka yang meminta maaf adalah orang apa? Orang yang bersalah. Meminta maaf kepada orang apa? Yang tidak bersalah. Ya, itu lumrah sebagai manusia. Tapi di dalam hubungan kita dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Tuhan, justru Tuhan yang datang kepada kita. Karena cintanya, karena kasihnya kepada kita, Dia memulihkan hubungan yang retak itu, sehingga kita memperoleh kesempatan untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, korban pendamaian Kristus di Bukit Golgota menandai titik balik dalam hubungan antara Allah dan manusia. Ya, walaupun ada catatan dosa manusia sebagai hasil pendamaian, Allah tidak menghitungkan dosa-dosa mereka. Artinya, Allah memberikan sebuah jalan yang menjamin keampunan bagi orang yang berdosa, sementara pada waktu yang bersamaan, Dia tetap menjunjung tinggi keadilan dan hukumnya yang abadi. Artinya adalah, tatkala kita datang kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kita, kita akan diampuni. Tapi tatkala kita datang kepada Tuhan, tapi kita masih terus melakukan dosa, tidak ada kata lain bahwa hukuman itu akan tetap berlaku bagi siapa? Bagi kita manusia. Ya. Jadi jangan kita terkecoh dengan satu ayat yang menyatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Betul. Tapi di satu pihak, tatkala kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus tinggalkan dosa itu supaya kita bisa mendapatkan apa? Keselamatan itu. Orang-orang yang tidak mau menerima darah pendamaian Kristus tidak akan menerima keampunan atas dosa dan tetap akan menjadi sasaran murka Allah. Yohanes berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Ya. Hanya Allah sendiri yang mempunyai kuasa untuk menebus manusia. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada orang yang bisa di muka bumi ini selain Yesus yang bisa menebus kita dari dosa. Tidak ada itu. Ya, walaupun banyak agama yang menyatakan dia bisa begini, bisa begitu, bisa selamat oleh karena ini, bisa selamat, tidak ada. Alkitab jelas katakan bahwa hanya Allah sendiri yang mempunyai kuasa dan menebus kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebus mereka daripada maut. Ya. Kematiannya adalah untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kupunya sendiri yang rajin berbuat baik.
Kematian Kristus mengesahkan tanda kepemilikan Allah atas manusia. Rasul Paulus berkata demikian, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar di kayu salib. Ya, nah jadi adik-adikku sekalian, saudara-saudara, inilah yang menjadi perlu kita renungkan dalam kehidupan kita ini. Ya, kematian Kristus itu sudah mengesahkan bahwa kita ini adalah milik siapa? Milik Tuhan. Ya, supaya kita ingat bahwa kematian Kristus adalah untuk menyelamatkan kita. Betapa sia-sianya usaha manusia untuk memperoleh keselamatan melalui perbuatan menurut hukum. Oleh karena itu, amal bukanlah landasan keselamatan, melainkan buah-buahnya. Nah, jadi ada orang Kristen beranggapan, ya, kalau menurut hukum kita akan masuk surga. Atau dengan kata lain, perbuatan baik akan membawa kita ke surga. Ini tentu jadi satu pertanyaan. Kalau di agama lain, memang demikian. Ya, makanya agama lain mengajarkan supaya berbuat baik, beramal. Ya, karena nanti pada saat di penghakiman akan ditimbang perbuatan mana yang layak membuat kita masuk surga. Ya, tentu harus ada perbuatan baik supaya kita bisa apa? Masuk surga. Itu bagi sebagian orang Kristen. Dan sebagian agama yang lain mengatakan demikian. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita baca tadi di bab 8, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia daripada siapa? Daripada Tuhan. Perbuatan baik tidak membawa kita masuk ke dalam surga. Itu betul. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita berbuat baik. Bukan perbuatan baik membawa kita masuk surga, tidak. Jangan kita balik. Ya, supaya kita jangan salah. Kalau kita salah, ini adalah cara-cara setan untuk membuat kekacauan lagi di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Banyak orang tua mengajarkan begitu kepada siapa? Kepada anak-anak. Harus berbuat baik supaya masuk surga. Terbalik. Ya, terbalik. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Nah, itu dia. Karena Alkitab jelas katakan bahwa perbuatan baik tidak membawa kita masuk ke dalam apa? Surga. Ya. Amal bukanlah landasan keselamatan, melainkan buah-buahnya yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi adik-adikku sekalian, saudara-saudara sekalian, pelajaran malam ini saya pikir sangat menarik, ya, sebagai pedoman dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengerti dan sadar bahwa sekarang ini setan sedang berusaha keras untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita daripada siapa? Daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bersyukur bahwa Yesus itu sangat mencintai kita sehingga Dia yang menawarkan keselamatan itu kepada kita. Yang menjadi bahan pemikiran kita sekarang adalah apakah kita mau menerima keselamatan itu? Ya, manusia diberikan pilihan. Ya, ada manusia sudah diberikan keselamatan, tapi dia tidak mau terima keselamatan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Keselamatan sudah diberikan, tapi dia tidak mau terima keselamatan itu. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya di sini dikatakan, kita mampu melawan dosa, melawan setan, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dan Roh inilah yang menuntun kita untuk selalu bisa menang melawan siapa? Melawan setan. Tapi dengan catatan, kita harus datang terus kepada Tuhan, datang terus kepada Dia, meminta pertolongan, sehingga Tuhan akan membantukan kita, memampukan kita untuk bisa memperoleh keselamatan itu. Saya pikir ini saja pelajaran yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita dan menambah iman kita supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita dan kita juga haruslah demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Huta Barat atas pelajaran pada malam hari ini dengan judul Pertentangan Besar Kehidupan, Kematian, dan Kebangkitan. Keselamatan. Ya, keselamatan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Baik, anak-anak kami kasih kesempatan bila ada yang mau bertanya atau hal-hal yang kurang jelas.
Ya, di sini banyak narasumber, ada Pak Pendeta, ada Ibu Pendeta, ada ketua-ketua gereja kita ya. Kami persilahkan kita to the point, kita tidak banyak basa-basi karena waktu kita juga tidak begitu panjang. Sebelum kami kasih satu pertanyaan kuis untuk anak-anak, kami beri kesempatan kepada anak-anak kami yang mau bertanya. Dari materi pelajaran kita pada malam hari ini, kalau Om rasa materinya cukup sederhana dan dapat dipahami dengan ya dengan usia remaja seperti kalian, tidak begitu berat. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kami persilahkan. Ayo, mungkin ada adik-adik yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Jordan mungkin? Oh, Jordan sudah jelas ya, cukup jelas. Karena di sampingnya ada Pak Pendeta ya. Betul. Oke, baik. Anak kami yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Ayo, jangan malu-malu. Aurel mungkin. Oh, tidak ya. Cukup jelas Aurel? Sinta mungkin, Sinta. Oh, Cinta mungkin. Ini kan mau di calon baptisan ini. Ayo. Atau Kezia kelihatan senyum-senyum. Oh, tidak juga ya. Baik. Tidak ada ya? Cukup jelas semua? Oke, kalau cukup jelas, mau kasih satu pertanyaan. Kemarin kan untuk wanita ya, Bu ya? Ya, sekarang untuk boys ya, untuk ini abang-abang inilah. Pertanyaannya mengenai pertentangan besar. Jadi tadi ada beberapa kali Pak Huta Barat singgung apa sebenarnya hal-hal yang membuat pertentangan itu terjadi di surga. Hal-hal apa yang setan lihat di Allah itu yang membuat pertentangan. Tadi ada 3 poin ya, Pak Huta Barat ya. Iya, ada 3 itu. Ada 3 poin tadi. Siapa yang tulis pasti bisa jawab. Om yakin karena itu tadi kalau tidak salah sampai 4 kali tadi diulang-ulang Pak Huta Barat. Awal mula pertentangan itu yang membuat setan sangat ingin sama seperti Allah. Ayo, boys, siapa yang bisa angka jawab? Silakan di speakernya diinin. Ayo. Ayo, yang laki-laki nih. Ayo. Siapa? Basado, Fahri, ya kan? Devano. Ayo. Waduh. Atau pertanyaannya terlalu berat? Waduh, enggak ada bisa yang jawab. Saya mau Pak Huta Barat kasih jawaban dulu yang 3 itu. Nah, jadi pertentangan mereka di surga itu adalah yang pertama mereka pertentangan itu adalah mengenai karakter Allah. Karakter, ya. Kedua, kemudian hukumnya. Ya. Kemudian kekuasaannya. Iya. Iya. 3 inilah sumber daripada pertentangan itu. Dan ini terus sampai di dunia ini masih ada. Ya. Sampai terus. Sampai sekarang masih ada. Kekuasaannya, karakternya juga menjadi apa? Pertentangan besar. Saya kira 3 itu menjadi sumber besar pertentangan di surga itu. Baik, saya akan ganti pertanyaan untuk mempermudah ini anak-anak laki-laki kita ini bisa jawab ya. Tadi juga Pak Huta Barat ada singgung mengenai satu peristiwa seperti kesannya pemusnahan massal ya kan.
pemusnahan Ya. massal. Akhirnya ada 8 yang selamat. Ternyata yang 8 itu juga ketika sudah selamat tidak menjadi orang-orang yang dapat Setia. diandalkan Tuhan, setia, tetapi berbalik juga. Yang jadi pertanyaannya, siap-siap. Berapa lama Nuh berkhotbah sebelum air bah datang? Ayo, mana? Anak-anak, tadi sudah saya sebut itu. Iya, ayo. Tesalonika nanti nak ya. Ayo, boys, ayo. Basado, mana ini? Aduh, masa kalah sama wanita-wanita ini? Aduh, nanti kita malu sama Ibu Pendeta ini. Ayo. Ayo, mana nih calon-calon pendeta, calon-calon ketua jemaat ini? Setahu Berapa saya lama? 120 tahun, Pak. Iya, setahu kamu segitu ya? Iya. Iya, jadi Alkitab mengatakan memang 120 ya, nak ya, bukan setahu saya ya. Oke, bagaimana jawabannya Pak Uta Barat? Betul. Oke, betul. Jadi, Ibu Pendeta, tolong dicatat hari kedua yang akan menerima hadiah adalah anak kita Basado Simanjuntak. Oke. Oke. Mungkin waktu juga yang akan memisahkan kita pada malam hari ini. Jadi, seperti yang kami utarakan dari awal, kami akan memberi hadiah kenang-kenangan kepada anak-anak kami yang dari awal hingga akhir KKR kita ini tetap hadir ya. Jadi nanti dibikin checklistnya di rumah. Hari pertama checklist ada, hari kedua di checklist. Kalau tidak ada ya disilang ya. Jadi kami mau kejujuran masing-masing. Nanti hari terakhir kasih absennya sama Ibu Pendeta. Jadi tahu siapa yang full selama KKR ini hadir. Oke, saya rasa kita sudah bisa tutup. Besok adalah hari yang ketiga. Pembicaranya juga adalah Bapak Ketua kita, Bapak Enhuta Barat. Dengan judul pengalaman keselamatan dan bertumbuh dalam Kristus. Ya. Besok MC-nya kami akan bergantian dengan Ibu Pendeta ya. Jadi sedikit lagi nih. Ya, Pak. Pak Ketua, ada ini. Kalau bisa, kalau mana tahu ada dari antara anak didik kita yang perlu dilawat, kita dari tim pelawatan siap untuk melakukan pelawatan itu. Oke. Ya. Ya. Jadi sambil kita kasihkan buku yang kemarin itu. Oke. Jadi kan ini kan ada grupnya nih, grup kelas baptisan. Ya. Nah, kalau anak-anak ada yang mau dilawat atau mau didoakan di rumah atau hal-hal lain, kasih komen di grup kelas baptisan, kami akan merespon. Ya, Ibu Pendeta ya? Oke. Nah, ya, jadi mau didoakan atau dilawat, siap. Jadi ada tim pelawatan dalam KKR ini. Oke, sampai sekian. Kita akan bertemu besok. Maaf Tesalonika, mungkin tadi sudah angkat-angkat tangan mau jawab. Mungkin next time ya nak ya, dijawab pertanyaannya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Kita undang Bapak Uta Barat untuk berdoa. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Waktu ini kami gunakan untuk belajar firman Tuhan dengan anak-anak kami. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari malam ini Tuhan, dapat kami mengerti, dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga pelajaran itu benar-benar menambah iman kami lebih percaya kepada-Mu saja. Berkati semua anak-anak kami ya Tuhan, berkati orang tuanya, berkati semua keluarganya, berkati mereka di dalam pelajaran, pendidikan, sekolahnya. Cukupkan segala kebutuhan mereka, terlebih berikan mereka kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Supaya dengan demikian, di hari yang akan datang mereka tetap siap untuk mengikuti KKR Zoom virtual ini. Terima kasih Bapak, malam ini kami akan beristirahat. Biarlah kiranya juga Engkau menyertai kami. Malam ini kami beristirahat hingga dengan demikian besok pagi kami dapat bangun. Terima kasih, dengarkan doa kami Tuhan, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus menebuskan. Amin. Amin. Oke. Amin. Tolong kameranya dibuka semua. Ibu Pendeta kan foto dulu ya. Ibu Pendeta yang foto ya. Ayo, mana nih Tiara? Lili. Ya. Michael. Fernie.
Tiara, Samuel Lowly, Cinta, Oke. Tina Gulo. Ya. Ferni mana Ferni? Dia lagi perjalanan, Pak. Oke. Samuel Lowly. Ini anaknya Pak Lowly nih. Ayo Samuel, mana? Tunjukkan mukanya. Cucu menteri itu, cucu menteri. Iya. Tiara, buka kamera aku. Jangan nyesal nanti ya. Nanti senyum-senyum si Aurel cantik, si Tiara nggak nampak kecantikannya. Iya. Oke, 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke, sekali lagi ya, masih ada kolom kedua yang belum. Sudah habis. Oke, ya. Baiklah, ada tadi 28, kok tiba-tiba keluar 4 ya, padahal tadi 28. Baiklah. Oke, diserahkan kembali kepada Pak Purba. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak kami. Terima kasih atas supportnya Bapak-Bapak Ketua kami dari Melati juga yang hadir pada hari kedua ini. Oke, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Pak Uta Barat, terima kasih. Pak Turangan, terima kasih untuk IT-nya. Oke, kita akan ketemu besok. Yang menjadi MC-nya besok kita serahkan ke Ibu Pendeta. Baik, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.